Seperti yang kita ketahui bahwa makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa dan kurang mempedulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam, konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat, terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau syubhat. Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 190.113.060 dari total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa, atau 80% penduduk di Indonesia yang merupakan seorang muslim, menjadikan isu makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen dalam hal kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Lalu, apa itu makanan halal? Jadi, makanan halal itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam, serta makanan tersebut bukanlah makanan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata makan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 109 kali, sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Dasar hukum tentang makanan halal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah, kemudian ayat 168, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan sesungguhnya baik, Allah itu yang terdapat di bumi. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari langkah setan, dan sesungguhnya setan itu musuh Allah yang telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian, Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Hadis ini memiliki makna bahwa apabila kita memakai ataupun memakan sesuatu yang haram, maka doa kita pun akan tertolak. Maka dari itu,
Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kehalalan sesuatu, baik itu apa yang kita pakai maupun apa yang kita makan. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa saja kriteria dari makanan yang terkategorikan halal itu? Kita bahas aja yuk. Jadi, kriteria yang pertama yakni harus halal secara zatnya, yakni berbahan dasar dari makanan itu sendiri sebelum diolah harus halal dikonsumsi. Misalnya roti. Roti biasanya berbahan dasar tepung terigu, ragi, telur, dan garam, di mana semua bahan dasar tersebut adalah halal. Maka, roti pun dapat dikategorikan sebagai makanan halal. Lalu kriteria yang kedua yakni harus halal cara memperolehnya. Artinya, makanan yang didapatkan itu harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang batil. Bukan hasil mencuri, merampok, menipu, korupsi, ataupun merugikan orang lain. Karena hal tersebut tentu melanggar syariat Islam. Kriteria yang ketiga yakni halal cara memprosesnya. Nah, kita harus memastikan bahwa bahan baku makanan yang akan kita olah itu tidak mengandung unsur-unsur haram seperti babi, alkohol, darah, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memperhatikan alat masak yang akan dipakai. Jangan sampai menempel bahan-bahan yang tidak halal. Nah, apakah cukup sampai diproses? Tentu tidak ya teman-teman semua. Jadi ada kriteria terakhir yakni harus halal dalam hal cara menyajikan dan menyimpannya. Maksudnya adalah makanan tersebut meskipun dari segi zat, cara memperoleh, dan memprosesnya sudah dilakukan secara benar dan sesuai syariat Islam, tapi ketika disajikan dengan cara yang salah, maka tetap saja itu tidak tergolong makanan yang halal. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan kriteria makanan halal itu apa saja? Berikutnya, bagaimana sih tips and trik memilih makanan halal? Jadi, hal yang dapat kita lakukan itu yang pertama, kita harus memperhatikan komposisi. Kedua, perhatikan pula informasi nilai gizi, karena selain halal, makanan yang kita konsumsi juga harus thayyib atau baik. Lalu yang ketiga, kita jangan terkecoh dengan besarnya kemasan. Yang keempat, nama produsen dan nomor layanan konsumen harus ada dalam satu kemasan. Yang kelima, tentu makanan itu harus terdapat logo halal MUI atau Kementerian Agama. Yang keenam, harus terdapat nomor registrasi produk. Dan yang terpenting, yang ketujuh, yakni kita harus selalu mengecek tanggal kadaluarsanya atau expire date.